Di video kali ini teman-teman akan dibahas mengenai sejarah timbulnya daripada hukum itu sendiri, terlebih mengenai ilmu hukumnya. Dari mana asalnya hukum itu sendiri dan bagaimana hukum dapat menjadi prinsip sentral dalam kehidupan manusia. Untuk itu, mari kita mulai. Ilmu hukum berasal dari peradaban barat. Peradaban barat memandang hukum sebagai prinsip sentral dalam kehidupan. Memang timbulnya ilmu hukum itu tidak dapat dipisahkan dari tradisi peradaban barat. Berbeda misalnya dengan peradaban timur yang tidak menempatkan hukum sebagai prinsip sentral kehidupan tadi. Misalnya Tiongkok, India, Jepang, dan Afrika, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia, baik pada masa penjajahan ataupun pasca penjajahan. Misalnya di Indonesia sendiri, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku itu berasal dari peradaban barat. Dan alhamdulillah kita sudah bisa membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri yang berlakunya nanti tahun 2023, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu faktornya adalah Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Berdasarkan asas konkordansi itulah bahwa hukum di Indonesia itu berasal dari peradaban barat. Peradaban barat itu bersumber kepada peradaban Yunani. Pada tahap-tahap yang menentukan dalam sejarah Yunani, negara teritorial merupakan suatu organisasi politik yang sangat penting. Negara dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Orang Yunani memandang bahwa kehidupan di dunia ini dapat diterangkan melalui hukum alam. Awal mula hukum dijadikan sebagai prinsip sentral kehidupan adalah tidak lama setelah tahun 1200 sebelum Masehi, yaitu bermula sejak Dorian yang datang dari utara menduduki pusat kekuasaan Misia, sebuah daerah di Asia Kecil. Lalu penduduk yang terusir mengungsi menyeberangi Aegea, yaitu suatu kota di Aeolis yang merupakan daerah di Asia Kecil untuk menetap di sana. Di pemukiman baru tersebut, mereka tidak membawa serta pola pemerintahannya, lalu menciptakan seperangkat hukum dan sistem pemerintahan yang kuat untuk menjamin kerjasama dalam pemukiman baru. Mereka lalu mendirikan negara kota yang dalam bahasa Yunani disebut polis. Dari kata polis inilah timbul kata policy, politics, dan polis yang kesemuanya itu berkaitan dengan polis atau negara. Polis-polis tersebut itu berukuran kecil dan penduduknya pun sedikit. Oleh karena itu, dalam kehidupan berpolitik, mereka dapat berpartisipasi secara langsung tanpa melalui perwakilan yang mereka pilih. Makanya orang Yunani itu dapat mengatasi persoalan-persoalan lahiriah manusia. Berbeda misalnya dengan persoalan-persoalan batiniah yang belum dapat mereka atasi. Untuk itu, mereka coba pergi ke timur, mencoba berunding dengan ahli-ahli yang memiliki kedudukan sebagai pemuka agama. Namun perundingan tersebut gagal. Lalu mereka mencari hal-hal batiniah dengan cara mereka sendiri. Dan mereka menemukannya dan mulai menjelaskan fenomena dengan menggunakan penalaran yang bersifat imajinatif. Mereka mulai menolak pandangan yang menyatakan dewa-dewa merupakan penguasa alam. Menurut Surya Prakasinha, ada 4 tahap perkembangan pemikiran Yunani. Yang pertama, pikiran herois. Pikiran herois ini mendasarkan pemikiran pada pengalaman-pengalaman konkret secara fisik dan memperkayanya dengan fantasi dan mitos-mitos. Lalu yang kedua, pikiran visioner. Pikiran visioner itu terjadi seiring dengan pembentukan polis, yaitu dengan mencari sesuatu yang dapat membuat tertib melalui penggabungan antara dunia gagasan dan dunia indera. Yang ketiga, pikiran teoretis yang didorong oleh Athena sebagai metropolis. Pikiran teoretis menggunakan kekuatan analitis untuk melihat sesuatu di bawah permukaan. Dan yang keempat, pikiran rasional merujuk kepada tertib akal sebagaimana yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Dalam pikiran rasional, dikonsepsikan adanya logos, yaitu instrumen untuk mendapatkan keniscayaan dan keadilan
dengan cara memikirkan dan mendiskusikan isu yang ada. Arete yaitu nilai manusia sebagai makhluk berpikir, dan metron yaitu konsep, ukuran, dan proposisi untuk menghindari hubris atau sesuatu yang melampaui batas. Dengan ketiga hal tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, kebebasan memilih, dan kemampuan membuat keputusan. Ia hidup untuk dirinya sendiri dan bukan orang lain atau kekuatan supranatural. Disinilah mulai timbul individualisme. Konsekuensi politis dari individualisme ini adalah adanya independensi daripada negara yang warganya memiliki hak-hak secara hukum dan politik yang tertuang di dalam the rule of law. Untuk itu, hukum menjadi prinsip sentral dalam organisasi sosial. Hukum dengan demikian menyediakan sarana bagi pelaksanaan hak-hak tersebut. Namun, dominasi Athena ternyata kemudian dipatahkan oleh Sparta pada tahun 404 sebelum Masehi. Selanjutnya, Makedonia menaklukkan Sparta tahun 338 sebelum Masehi, dan pada tahun 146 sebelum Masehi, Yunani dan Makedonia itu jatuh ke tangan Romawi. Pada masa pemerintahan Romawi ini, Helenisme itu tersebar ke Italia. Meskipun pada saat itu bahasa Latin merupakan bahasa yang berlaku, para intelektual, diantaranya Cicero, itu masih menganut filsafat Yunani. Menurut Cicero, bahwa pemerintahan itu berasal dari perjanjian sukarela di antara warga negara, dan hukum harus merupakan prinsip pemerintahan tertinggi. Gagasan inilah yang menghasilkan timbulnya hukum Romawi yang merupakan dasar daripada hukum Barat nantinya, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Ini hanya sebagai pembuka daripada sejarah timbulnya ilmu hukum. Di video selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai sejarah timbulnya ilmu hukum ini. Terusus akan dibahas mengenai hukum Romawi yang menjadi acuan hukum di Barat, dan dari mana asalnya hukum tersebut. Terima kasih teman-teman sudah menyimak.